Halo semuanya, siapkan fokus kalian nih karena hari ini kita bakal langsung hantam sebuah topik yang lagi bener-bener panas. Buat kalian yang mungkin masih suka nongkrong di warung kopi, terus asik ngebahas teori konspirasi, kalau pemerintah itu sengaja bikin rupiah anjlok biar barang ekspor kita laku keras, mending kopinya dipinggirin dulu deh. Di sesi ini saya bakal ambil peran sebagai orang paling realistis di ruangan ini buat ngasih kalian suntikan fakta. Kita bakal ngebedah data empiris dari riset, apa benar rupiah dilemahkan, dan melihat bukti nyata di lapangan. Udah siap buat reality check? Tapi eits, sebelum kita mulai ngobrak-ngabrik mitos itu, saya mau nyapa khusus nih para audiens utama kita. Halo para investor saham di channel Wawasan Cerdas, senang banget rasanya bisa nemenin kalian hari ini. Seperti yang selalu kita pegang teguh di komunitas ini ya, investasi dengan wawasan yang cerdas selalu memberikan tingkat pengembalian bunga yang paling baik. Kutipan wajib ini tuh bukan cuma kata-kata manis loh, tapi beneran prinsip utama kita. Dan karena saya tahu kalian ini audiens yang cerdas, yuk tunjukin dukungan kalian buat channel ini. Jangan lupa langsung klik tombol hype-nya, like, share, dan pastinya subscribe sekarang juga, biar kita bisa terus ngebedah data-data tajam bareng-bareng. Oke, mari kita bedah sekarang. Pertanyaan raksasanya, apa iya rupiah ini sengaja dilemahin? Ini kan narasi warung kopi favorit sejuta umat belakangan ini. Hipotesis mereka tuh gini, di bulan Mei 2016 ini, dengan nilai tukar yang udah berdarah-darah sampai nyentuh level 17.700 per dolar AS, banyak banget yang koar-koar kalau otoritas moneter kita itu sengaja tutup mata, dibiarkan babak belur demi ngerek daya saing ekspor. Kedengarannya masuk akal? Iya, mungkin aja, tapi pertanyaannya, apa iya itu benar? Spoiler alert teman-teman, itu adalah opini yang keliru, halu, dan jujur aja, sama sekali nggak punya pijakan data empiris. Gini, mari kita luruskan dulu logika dasar ekonomi moneternya. Teori konspirasi tadi itu mengasumsikan sebuah taktik yang namanya devaluasi kompetitif atau competitive devaluation. Kalau sebuah negara benar-benar niat memurahkan mata uangnya sendiri, bank sentralnya pasti bakal otomatis bertindak sebagai pembeli agresif. Mereka bakal ngeborong mata uang asing di pasar supaya cadangan devisanya makin gendut, logis kan? Tapi mari kita cek realitanya. Apakah Bank Indonesia ngelakuin itu? Jawabannya, sama sekali enggak. Kenyataannya, mereka itu nggak sedang nimbun dolar. Mereka justru lagi bertarung mati-matian, jualan dolar, demi nyelamatin rupiah kita. Dan kalau kita ngomongin data makroekonomi terkini, wah, ini secara brilian ngasih lihat realita brutal di lapangan. Ini bukan opini ya, ini fakta angka mutlak. Posisi cadangan devisa kita itu tercatat merosot tajam banget. Dari kisaran 156 miliar dolar AS, anjlok ke sekitar 146,2 miliar dolar AS. Teman-teman, Bank Indonesia tuh nggak lagi duduk santai ngopi sambil nikmatin melemahnya rupiah demi ekspor. Penurunan drastis ini justru ngebuktiin kalau mereka lagi ngos-ngosan ngelakuin intervensi defensif secara masif. Terjun bebasnya angka ini adalah bukti mutlak kalau BI nggak melakukan pembiaran sama sekali. Jadi, poin krusial yang harus kita highlight adalah angka raksasa ini, 10 miliar dolar AS. Uang hampir 10 miliar dolar yang menguap dari cadangan devisa kita itu bukan sekedar kerugian fiktif di atas kertas loh. Itu adalah cost of defense, biaya pertahanan mutlak yang sangat-sangat nyata. Bank Indonesia itu benar-benar lagi ngelakuin aksi bakar dolar secara brutal supaya rupiah kita nggak makin nyungsap ke dasar jurang. Kehilangan amunisi sebesar ini tuh pengorbanan yang sangat menyakitkan buat bank sentral manapun di dunia. Dan asal kalian tahu, operasi pertahanan ini juga merembet ke pergerakan di pasar. Bank Indonesia nggak cuma intervensi di satu tempat aja, mereka beneran ngibarin bendera perang di 3 front sekaligus. Ini nih yang sering disebut strategi triple intervention. Mereka bertarung di pasar spot, terus ngelakuin lindung nilai di pasar DNDF atau Domestic Non-Deliverable Forward, dan mereka juga turun gunung langsung buat nyetabilin harga di pasar sekunder surat berharga negara alias SBN. Bayangin, kalau kalian lihat Bank Sentral ngerahin armada tempur penuh di 3 jalur berbeda kayak gini, masih berani bilang sengaja dilemahin? Bro, ini sih namanya mati-matian nahan gempuran badai, bukan nyerah, apalagi sengaja kalah. Oke, sekarang kita masuk ke bukti mematikan yang kedua. Kalau kalian masih belum yakin sama aksi bakar devisa tadi, kita cek kebijakan suku bunganya. Secara teori nih ya, kalau pemerintah sama bank sentral emang sekongkol mau nyiptain mata uang murah meriah buat manjain eksportir, mereka harusnya ngambil kebijakan moneter yang longgar. Artinya apa? Mereka harusnya mangkas suku bunga sampai ke lantai, biar likuiditas rupiah membanjiri pasar. Uang yang banjir kan otomatis bakal melemahkan nilainya. Itu teorinya. Tapi realitas sikap moneter Bank Indonesia gimana? Apakah mereka ngelonggarin keran dan membanjiri pasar sama rupiah? Nggak sama sekali. Bank Indonesia justru nginjak tuas rem darurat sekuat tenaga. Sampai bunyi cheat gitu ibaratnya. Mereka ngerek suku bunga acuan sampai nyentuh angka hawkish di 6,41%. Angka ini tuh instrumen pengetatan ekstrem teman-teman. Ini langkah drastis buat nyedot rupiah dari pasaran supaya nilainya jadi lebih langka dan tentunya lebih berharga.
Nah, naikin suku bunga setinggi ini adalah langkah penyelamatan murni buat nyestabilin nilai tukar, yang sekali lagi sangat bertolak belakang sama narasi sengaja dilemahin. Terus kalian mungkin nanya, kenapa harus sedrastis itu sih ditarik sampai 6,41%? Nah, disinilah kita masuk dikit ke konsep fundamental ekonomi, namanya interest rate parity. Sederhananya gini aja, di pasar global, modal itu bakal selalu ngalir ke negara yang ngasih imbal hasil atau yield yang paling seksi, dengan risiko yang sepadan tentunya. Jadi kebijakan naikin suku bunga ini terpaksa diambil buat ngejaga yield spread atau selisih imbal hasil SBN kita biar tetap menarik di mata investor global. Kalau selisih bunganya terlalu kecil dibanding negara-negara adidaya, ya udah pasti uangnya bakal lari ke sana semua kan? Situasi ini ngebawa kita ke sebuah dilema brutal yang bener-bener nyudutin Bank Indonesia. Di satu sisi, kita punya The Fed, Bank Sentral Amerika, yang lagi kekeh nerapin kebijakan higher for longer, nahan suku bunga mereka tinggi dalam waktu yang sangat lama. Di sisi lain, Bank Indonesia dipaksa buat ngerespons gempuran ini. Coba bayangin kalau Bank Indonesia diem aja dan nggak ikut naikin suku bunga ke 6,41% buat nyamain daya tarik Amerika, apa yang terjadi? Investor asing bakal ngelihat resiko investasi di Indonesia udah nggak sepadan lagi. Mereka bakal ngambek, packing uang miliaran dolar mereka, dan boom. Kita bakal ngalamin tragedi capital outflow atau pelarian modal asing besar-besaran yang efeknya bakal sangat-sangat menghancurkan. Tapi nginjek rem darurat ini jelas bawa efek samping yang juga brutal. Kebijakan suku bunga tinggi itu kan otomatis nyedot likuiditas rupiah dari sistem perbankan domestik kita. Efek berantainya, suku bunga kredit ikutan naik, cicilan jadi makin mahal, pinjaman buat ekspansi bisnis jadi seret, dan ujung-ujungnya nyesekik pertumbuhan ekonomi jangka pendek kita sendiri. Riset yang kita bahas ini secara tegas nyatet kalau otoritas kita itu lebih milih ngorbanin pertumbuhan kredit dalam negeri daripada ngebiarin nilai tukar rupiah hancur lebur yang nanti malah memicu hiperinflasi tak terkendali. Jujur aja, nggak ada satupun negara waras yang mau nyakitin ekonomi domestiknya sedalam ini cuma demi taktik dagang murahan. Ini tuh bukan trik, ini murni pengorbanan demi survival. Jadi, kesimpulan dari semua data yang baru aja kita kuliti bareng-bareng ini apa? Ya, tebakan konspirasi warung kopi tadi resmi hancur tak bersisa. Data empiris, mulai dari devisa yang hangus 10 miliar dolar sampai suku bunga yang ditarik secara hawkish ke 6,41%, jelas-jelas nunjukin kalau otoritas kita lagi berjuang mempertaruhkan segalanya. Situasi berdarah-darah di level 17.700 ini murni karena kerentanan arus modal kita terhadap guncangan badai ekonomi eksternal, ditambah masalah defisit berjalan yang emang membebani. Ini sama sekali bukan strategi ekonomi proteksionis yang disengaja, apalagi taktik merkantilisme licik. Nggak ada. Otoritas kita udah buang devisa gila-gilaan dan naikin suku bunga sampai mencekik murni demi pertahanan negara. Nah, setelah mitos kesengajaan ini berhasil kita runtuhkan pakai fakta yang nggak terbantahkan, pastinya kalian semua mulai mikir kan, oke, kalau bukan disengaja, terus apa dong monster sesungguhnya yang lagi ngegrogoti mata uang kita ini? Akar masalah sebenarnya. Setelah membuktikan tidak ada unsur kesengajaan, runtutan kedua menjelaskan apa penyebab asli dari jatuhnya nilai tukar rupiah. Kita bakal kupas tuntas masalah ini di segmen berikutnya. Terima kasih banyak udah menyimak sampai akhir, teruslah berinvestasi dengan wawasan cerdas, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Halo para investor saham, gimana kabarnya? Portofolio masih aman atau layarnya masih merah merona tiap pagi? Gini ya, tarik napas panjang dulu. Di sesi bedah fakta kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan apa yang sebenarnya lagi terjadi sama nilai tukar rupiah kita. Pasti banyak kan dari kalian yang tiba-tiba jadi pengamat dadakan, terus mikir, wah ini sih pasti akal-akalan pemerintah, sengaja ngelemahin rupiah biar ekspor untung besar. Nah, tunggu dulu bos. Mari kita patahkan mitos itu sekarang juga dan kenalan sama konsep yang sebenarnya lagi menghantam pasar kita. Namanya The Perfect Storm, alias badai sempurna. Oke, saya tahu portofolio kalian lagi berdarah-darah, stres pasti lagi memuncak. Tapi tolong banget nih, ayo kita tinggalkan dulu konspirasi cocok logi murahan soal devaluasi disengaja itu. Faktanya di lapangan, otoritas kita itu udah bener-bener ngos-ngosan sampai berdarah-darah, nahan kurs biar nggak makin nyungsep. Jadi kalau kalian masih mikir ini disengaja, wah kalian salah besar. Kita harus pakai logika dan melihat fakta-fakta ekonomi yang dingin dan nyata. Mari kita move on dari gosip grup WhatsApp dan cari tahu siapa sih biang kerok aslinya. Biang keroknya itu ada 4. Pertama, permainan suku bunga The Fed. Kedua, krisis impor minyak. Ketiga, musim repatriasi dividen. Dan keempat, paranoia soal APBN 2026. Yuk kita bedah satu-satu. Masuk ke biang kerok pertama, permainan suku bunga The Fed. Ini gempuran eksternal yang bikin pusing 7 keliling.
Kalau kalian pikir investor asing itu bakal loyal sama pasar kita pas lagi susah, wah, naif banget. Bank Sentral Amerika, The Fed ini kan lagi asyik-asyiknya pakai jurus menahan suku bunga tinggi atau higher for longer. Nah, begitu suku bunga di Amerika sana ditahan di atas, imbal hasil US Treasury atau surat utang mereka tiba-tiba kelihatan jauh lebih seksi dan aman banget di mata investor global. Terus gimana nasib surat berharga negara atau SBN lokal kita? Ya, pamornya langsung redup lah. Akibatnya gampang ditebak, investor asing pada cabut bawa duitnya, memicu capital outflow besar-besaran. Mereka jualan surat utang dan saham lokal, rupiahnya ditukar lagi ke dolar, terus dibawa kabur deh. Penderitaan kita nggak berhenti sampai di situ. Kita juga kena imbas drama bersih-bersih portofolio global. Kalian pasti ingat dong penyesuaian indeks MSCI bulan April dan Mei kemarin. Emiten raksasa lokal kebanggaan kita kayak Brand dan DSSA tiba-tiba kena depak. Ini benar-benar memaksa para manajer investasi asing buat melakukan forced selling alias jual paksa saham-saham itu. Duit hasil jualannya kemana? Ya disedot lagi ke luar negeri. Pasokan dolar di dalam negeri kita yang udah seret jadi makin kering kerontang. Oke, masuk ke faktor kedua, krisis impor minyak. Gempuran dari luar ternyata masih berlanjut. Udah ditinggal investor pas lagi sayang-sayangnya, kita ketiban sial lagi dari urusan geopolitik global. 1,5 juta barrel. Tolong dicatat ya, itu adalah angka kebutuhan impor minyak mentah Indonesia per harinya. Gila kan? Kita ini net importer alias negara tukang impor minyak. Pas kita lagi butuh-butuhnya pasokan, Timur Tengah malah ribut melulu. Terus ditambah lagi krisis di jalur energi penting Raslavan bulan Maret lalu yang bikin harga energi dunia terbang bebas tanpa permisi. Posisi struktural yang kayak gini nih, yang bikin kita bener-bener rentan. Kondisi tadi itu langsung memicu apa yang disebut inflasi impor. Gampangnya gini, nilai mata uang kita anjlok gara-gara perusahaan lokal harus nguras cadangan dolar AS cuma buat beli komoditas global yang harganya lagi ugal-ugalan. Coba deh bayangin Pertamina. Mereka terpaksa nyedot abis suplai dolar di dalam negeri cuma buat bayar tagihan impor bensin. Volumenya sama aja kayak biasa, tapi harganya jauh lebih mahal. Gimana rupiah nggak makin babak belur coba? Sekarang kita bahas yang ketiga, musim repatriasi dividen. Ini pendarahan dari dalam rumah kita sendiri. Udah digebuk dari luar, dari dalam negeri, kita punya semacam hajatan rutin tiap kuartal 2 yang bikin dompet negara kelimpungan. Tiap bulan April sampai Juni, itu adalah musim panen dividen di bursa. Perusahaan raksasa kita bagi-bagi untung sampai triliunan rupiah ke investor asing. Tapi masalahnya, para investor bule ini ogah nyimpan dividen rupiahnya di bank lokal kita. Mereka maunya langsung bawa rupiah itu ke pasar falas, ditukar sama dolar AS secara brutal. Terus direpatriasi alias dibawa pulang kampung ke negara asal mereka. Permintaan dolar langsung meroket tajam banget, dan ya, rupiah kita lagi-lagi jadi korban injek-injek. Terus yang keempat, paranoia APBN 2026. Pendarahan internal ini makin parah. Pendarahan dari dalam negeri ini mencapai puncaknya karena satu sentimen murni, yaitu kepanikan investor domestik dan asing soal disiplin fiskal di masa transisi pemerintahan baru. 3%, itu angka batas suci defisit kita. Kalau kita lihat dari data risetnya, pasar itu parno banget. Ketakutan kalau defisit APBN 2026 nanti bakal melebar sampai nembus batas 3% dari PDB. Kenapa pada takut? Karena ada kekhawatiran kalau program-program populis transisi bakal memakan biaya yang gila-gilaan. Kalau dari kacamata investor asing, logikanya simpel banget. Defisit jebol berarti risikonya terlalu besar. Otomatis, negara harus terbitin utang lebih banyak buat nombokinnya. Terus reaksinya gimana? Ya mereka bakal makin rajin buang barang alias ngejual surat berharga negara kita. Begitu surat utangnya dijual, mereka pasti minta dolarnya balik kan? Boom! Arus modal keluar alias capital outflow makin kencang, nggak ada ampun. Nah, setelah kita capek-capek membedah keempat biang kerok makroekonomi tadi, yang semuanya beneran nyata dan ada datanya, muncul satu pertanyaan krusial. Apakah semua ini adalah taktik devaluasi licik yang sengaja dan diam-diam dimainkan sama pemerintah? Apakah kita beneran lagi dikadalin? Jawabannya mutlak, enggak. Sama sekali bukan. Jatuhnya rupiah ini murni karena krisis neraca pembayaran klasik, hasil dari rentetan gempuran yang kita bahas tadi. Suku bunga Amerika pelit banget turun. Harga minyak ugal-ugalan gara-gara geopolitik, bule-bule nukerin dividen gila-gilaan, ditambah pasar yang lagi parno sama dompet negara. Jadi tolong ya, stop berhalusinasi pakai teori konspirasi. Mulai sekarang kita pakai data aja yang jelas. Jangan pakai asumsi cocok logi yang halu. Fakta pahit ini akhirnya ngebawa kita ke satu realitas penting nih teman-teman. Segmen ketiga memperkuat argumen dengan menjelaskan bahwa struktur ekonomi Indonesia sangat tidak cocok untuk strategi devaluasi kompetitif. Kenyataannya ngelemahin kurs secara sengaja itu bukan cuma sekedar mitos cocok logi, tapi secara fungsional bener-bener mustahil buat diterapin di negara kita.
Penasaran kan kenapa bisa gitu? Tenang, kita bakal bedah tuntas habis ini. Tetap di sini dan jangan pernah lelah belajar dari data. Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Hari ini saya semangat banget karena kita bakal ngulitin habis-habisan satu topik yang sering banget seliweran, tapi isinya, salah kaprah parah. Kita bakal membongkar sebuah riset yang menelanjangi satu mitos besar di ekonomi kita. Siapin fokus kalian, karena penjelasan ini dijamin bakal mengubah cara pandang kalian soal pergerakan rupiah kita selamanya. Tapi sebelum masuk ke angka-angkanya, saya mau ngasih shout out dulu nih buat kalian. Ya, kalian para investor saham retail. Di tengah market yang lagi banting-bantingan begini, kalian yang masih rajin hustling, pantengin chart tiap hari, baca laporan keuangan, jujur, dedikasi kalian tuh luar biasa. Nah, justru karena kalian ini smart investor, kalian tuh butuh pemahaman makroekonomi yang tajam, bukan cuma teori cocok logi. Jadi, ayo kita geser dikit dari layar trading kalian, dan kita masuk ke pembahasan makroekonomi yang agak tengil, tapi super krusial ini. Oke, mari kita bedah materi ini. Kalian pasti sering banget kan lihat narasi begini di timeline sosmed, tiba-tiba banyak analis dadakan yang sok jadi pakar terus bilang, wah pemerintah kita lagi main catur 4D nih, rupiah sengaja dilemahin biar ekspor kita murah dan menang saing di pasar global. Dengar ya, kalau kita baca riset makroekonomi beneran, argumen devaluasi kompetitif semacam itu tuh bukan cuma keliru, tapi udah masuk kategori oversimplifikasi yang halu banget. Negara kita tuh strukturnya beda jauh sama Tiongkok di masa lalu. Jadi, ayo kita masuk ke realita pertama. Fakta pahit nomor 1, kita ini konsumen minyak. Stop dulu deh euforia soal ekspor komoditas, dan mari kita ngaca sebentar ke fundamental kita. Realitanya, Indonesia itu net importir minyak mentah. Kasarnya, kita ini tukang jajan minyak, karena kita beli jauh lebih banyak daripada yang kita jual. Dan angka ini dengan sangat brilian mengilustrasikan seberapa haus negara kita. 1,5 juta barel per hari. Itu rekap faktual kebutuhan impor kita. Sekarang coba ambil kalkulator kalian. Kalau ada yang ngide rupiah dibiarin nyungsep sampai ke level ekstrim, katakanlah tembus 17.700 per dolar, coba tebak apa yang terjadi. Biaya impor Pertamina itu bakal meledak secara eksponensial dalam sekejap mata. Terus pertanyaannya, siapa yang mau bayar tagihan super mahal itu? Kita langsung dihadapkan sama skenario kali lus-lus yang ngeri banget. Opsi pertama, kerugian diserap oleh negara. Hasilnya, defisit APBN kita bakal jebol berantakan. Uang pajak kita kebakar sia-sia. Opsi kedua, beban itu dilempar ke masyarakat lewat kenaikan harga BBM. Nah, karena BBM ini penentu ongkos jalan, begitu harganya naik, biaya logistik nasional langsung terbang bebas. Kalian bakal ngeliat inflasi meroket gila-gilaan secara instan di depan mata. Sekarang kita geser ke fakta pahit nomor 2, mesin pabrik makan dolar. Banyak yang kor-kor, wah rupiah lemah tuh bagus biar kita kurang-kurangin impor dan mulai pakai produk lokal. Teori buku teks sih emang kedengarannya manis ya. Tapi sayangnya, industri kita tuh sama sekali nggak independen dari hulu ke hilir. Nah yang sangat menarik dari data ini adalah, ini murni data historis BPS loh. Coba perhatiin porsinya. 70-75% dari total impor bulanan kita, itu bukanlah barang konsumsi receh yang gampang dicari gantinya. Itu adalah bahan baku, bahan penolong, dan barang modal, kayak mesin-mesin pabrik. Artinya apa? Pabrik kita tuh sangat amat bergantung sama pasokan luar negeri buat sekedar bisa nyala. Lihat aja jagoan-jagoan manufaktur kita ini, mulai dari farmasi sampai pangan. Mereka ini benar-benar kehausan valuta asing. Industri farmasi misalnya, itu impor bahan baku obatnya lebih dari 85%. Belum lagi tekstil, elektronik, sampai makanan dan minuman yang butuh banget gandum impor. Terus logikanya gimana coba? Kalau rupiah sengaja dibikin loyo, emangnya eksportir manufaktur kita bakal untung? Ya enggak lah, mereka justru bakal megap-megap kehabisan nafas karena harga pokok penjualan atau HPP mereka meroket tajam, cuma buat bayar supplier bahan baku dari luar negeri. Hal ini langsung membawa kita ke ilusi terbesar dari mitos ini. Ilusi ekspor laris manis. Dokumen riset ini telak banget ngebongkar klaim yang bilang rupiah murah otomatis bikin barang ekspor kita laku keras. Faktanya, pabrik-pabrik manufaktur konvensional kita itu sebenarnya cuma net importer yang berkedok jadi eksportir. Di dunia nyata, keunggulan harga murah dari ekspor itu nyaris kehapus bersih gara-gara mahalnya biaya input produksi berbahan impor tadi. Bayangin aja, ekstra dolar yang mereka dapetin dari ekspor bulan ini bakal langsung ludes kesedot buat nombokin belanja bahan baku bulan depan. Margin mereka benar-benar berdarah-darah. Dan dari sinilah lahir monster sesungguhnya yang bernama imported inflation.
atau inflasi impor. Ini konsep yang wajib banget kalian catat. Ini tuh efek bumerang yang sangat destruktif. Ketika produsen harus bayar mahal buat ongkos produksi karena bahan bakunya membengkak, mereka otomatis masuk ke jebakan cost push. Mereka nggak punya pilihan lain selain ikut naikin harga jual ke kita-kita ini, para konsumen di dalam negeri. Mari kita geser ke langkah berikutnya dan melihat bagaimana efek ini terbangun sistematis jadi domino bencana yang mengerikan. Langkah pertama, HPP meroket gara-gara rupiah melemah. Langkah kedua, produsen panik, ujung-ujungnya harga jual domestik naik. Langkah ketiga, karena harga barang jadi pada mahal, daya beli masyarakat menengah ke bawah langsung tercekik dan hancur masif. Dan langkah keempatnya, bisnis-bisnis kecil bertumbangan yang memicu ledakan kredit macet atau non-performing loans dari sektor UMKM. Ini benar-benar bencana beruntun. Nah, buat kalian para investor, ini dampaknya langsung berasa ke portofolio dan strategi screener saham kalian. Ketika daya beli hancur, emiten di sektor consumer goods bakal makin pusing karena penjualan mereka anjlok drastis. Di sisi lain, saham-saham perbankan favorit kalian, mereka bakal dihantui ledakan kredit macet tadi. Jadi, pelemahan mata uang yang dibiarin itu secara langsung merusak dua motor utama penggerak bursa kita, konsumsi dan perbankan. Jadi, poin krusialnya adalah kutipan tegas dari riset ini, melemahkan rupiah secara sengaja bukanlah merkantilisme jenius, melainkan murni bunuh diri ekonomi. Struktur ekonomi kita itu masih terlalu bergantung sama rantai pasok global. Strategi ngelemahin mata uang cuma bakal nyiptain penderitaan panjang buat masyarakat luas. Nggak ada tuh ceritanya keuntungan magis yang muncul dari inflasi yang nggak terkendali. Kesimpulan akhirnya, buat siapapun di luar sana yang masih pede banget nyuruh pemerintah giarin aja rupiah anjlok demi ilusi daya saing, saran dari bedah materi kita kali ini sangat jelas. Mending habisin dulu kopinya, duduk manis, dan belajar makroekonomi lagi deh. Pahami dulu gimana rantai pasok global itu beneran bekerja sebelum ngide nyaranin sesuatu yang bisa ngebakar dapur jutaan orang. Pembedahan data-data tadi beneran nampar keras narasi-narasi dangkal yang sering kita dengarkan. Saya harap pembahasan kita kali ini bisa makin mempertajam logika investasi kalian. Pertanyaannya sekarang, apakah portofolio saham kalian udah kebal dari ancaman efek domino devaluasi ini? Segmen keempat menjawab argumen Usang bahwa rupiah lemah disengaja agar barang ekspor kita laris dan komoditas untung besar. Halo para penganut ilmu ekonomi katanya, selamat datang lagi di sesi pembedahan visual kita. Hari ini, kita bakal ngelakuin operasi bedah mendalam soal realitas pasar yang sering banget disalahpahami sama kebanyakan orang. Kita bakal bongkar habis-habisan mitos klasik yang bilang kalau rupiah melemah itu otomatis jadi durian runtuh buat semua perusahaan. Siapin mental kalian ya, karena analisis hari ini memang dirancang khusus buat menampar ekspektasi halu kalian dengan data dan fakta struktural yang benar-benar terjadi di lapangan. Tapi eits, tunggu sebentar. Sebelum kita mulai ngobrak-abrik ilusi pasar ini, saya mau kasih sedikit apresiasi dulu nih buat kalian. Untuk kalian para investor saham yang lagi nonton ini, tetap kuat ya. Iya, saya tahu banget, ngelihat layar portofolio merah berdarah-darah hari ini mungkin bikin jantungan dan pengen tutup aplikasi. Pasarnya emang lagi keras dan penuh ketidakpastian. Tapi ingat, mental kalian itu jauh lebih keras dari sekedar fluktuasi pasar. Jadi, anggap aja sesi pembedahan kita hari ini sebagai amunisi baru kalian buat bertahan hidup. Biar kalian jadi investor yang makin cerdas, bukan yang cuma sekedar ikut-ikutan rumor FOMO. Oke, kita langsung masuk aja ke inti masalahnya. Banyak banget kan dari kalian yang mungkin ikut-ikutan teriak di forum, wah gila, rupiah anjlok nih, barang ekspor kita pasti laku keras dan perusahaan komoditas bakal auto kaya. Pertanyaannya cuma satu, yakin? Buat kalian yang masih memeluk arat teali Usang ini, mending ke kamar mandi cuci muka dulu deh sekarang biar sadar. Kalian ini kayaknya terlalu banyak baca buku teks ekonomi klasik, tapi lupa turun ke bumi buat ngecek realitas di lapangan. Teori yang bilang kurs lemah otomatis bikin pabrik lokal dan eksportir untung besar itu murni mitos. Pelemahan rupiah ini justru bisa jadi jebakan Batman yang sangat mematikan. Penasaran kenapa? Mari kita lihat alasannya. Bagian 1. Pabrik kita sebenarnya importir. Mari kita bongkar sindrom kronis yang lagi menggerogoti sektor manufaktur kita. Nah, kalau kita cuma pakai logika sederhana tingkat pemula, mata uang yang murah emang bikin harga barang kita di luar negeri jadi kelihatan seksi banget dan murah meriah. Logikanya ekspor bakal meroket tajam dong. Sayangnya, struktur industri kita nggak seindah bayangan itu, bos. Dokumen riset yang kita bedah ini secara telak nyebutin kalau industri kita itu lagi mengidap sebuah sindrom parah yang namanya import content of exports. Maksudnya apa? Maksudnya, banyak pabrik kita itu aslinya cuma net importer yang berkedok aja sebagai eksportir. Biar saya nggak dibilang asal bunyi, coba deh perhatiin fakta historis dari data BPS ini.
Apa kalian tahu, dari total impor bulanan Indonesia, mayoritasnya itu ternyata bukan barang-barang yang kalian pakai sehari-hari. Lebih dari 70-75% dari total impor kita itu bukan barang konsumsi kayak baju, sepatu, atau skincare impor. Angka raksasa itu justru porsi untuk bahan baku, bahan penolong, dan barang modal, alias mesin-mesin pabrik. Artinya, mesin penggerak pabrik lokal kita itu makannya dolar. Ini terjadi di mana-mana, mulai dari pabrik tekstil yang hidupnya bergantung banget sama kapas impor, sampai industri perakitan elektronik. Jadi, coba bayangin skenario horor ini. Begitu nilai rupiah nyungsep, harga pokok penjualan atau HPP dari pabrik-pabrik ini langsung meledak tak terkendali. Para produsen ini akhirnya dihadapkan pada dilema yang super konyol. Di satu sisi, mereka harus mati-matian nahan harga jual produk mereka di pasar global, biar tetap kompetitif dan gak ditinggal pembeli. Tapi di detik yang sama, tagihan buat beli bahan baku dari supplier luar negeri udah meroket tajam, karena kan semuanya harus dibayar pakai dolar. Terus apa kabarnya laba ekspor yang selalu digadang-gadang itu? Ya ujung-ujungnya, laba hasil ekspor itu jatuhnya cuma numpang lewat doang di rekening perusahaan. Laba itu bakal terhapus habis cuma buat nombokin tagihan bahan baku impor di bulan berikutnya. Pahit banget kan? Tapi tunggu dulu, apakah berarti semuanya hancur lebur? Ya nggak juga sih. Menurut dokumen riset yang kita analisis ini, satu-satunya kubu yang beneran bisa senyum lebar dari sektor manufaktur di tengah tren rupiah yang melemah, hanyalah mereka yang masuk dalam kategori resource-based manufacturing, alias manufaktur berbasis sumber daya alam. Contohnya apa aja? Ada pabrik kertas atau pulp and paper, hilirisasi mineral kayak smelter nikel, atau produk-produk turunan CPO. Kenapa kok cuma mereka yang bisa selamat? Alasannya simpel banget, karena bahan baku mereka itu ditanam, tumbuh, dan ditambang di atas tanah negeri sendiri. Para pekerja dan biaya operasional lokalnya dibayar murni pakai rupiah. Tapi begitu barangnya dikirim ke luar negeri, mereka dibayar pakai dolar. Nah, inilah satu-satunya pengecualian nyata di lapangan. Lanjut ke bagian 2, ilusi cuan emiten komoditas. Hati-hati dengan ancaman PHP dari negara dan kejamnya realitas operasional mereka. Sekarang, mari kita beralih ke para pemuja emiten energi dan batu bara nih. Mentang-mentang harga dolar lagi terbang tinggi, kalian pasti langsung mikir kalau emiten komoditas ini bakal dapat durian runtuh dan meraup untung tanpa batas. Betul? Sekali lagi, tahan dulu euforia kalian. Dokumen riset ini dengan sangat akurat menyebut ekspektasi itu sebagai sebuah ilusi finansial belaka. Berharap untung gila-gilaan dari sektor ini sering banget berujung di PHP-in sama realitas pasar. Dan tabel ini ngasih gambaran yang jelas banget. Emang bener sih, kalau kita cuma ngelihat dari sisi top line aja, pas hasil jualan batu bara mereka dikonversi dari dolar ke rupiah, angkanya kelihatan bengkak dan fantastis banget. Tapi coba deh kalian intip biaya operasional atau OPEX mereka. Operasional tambang itu sangat-sangat terekspos sama dolar Amerika. Coba kalian bayangin, tagihan untuk jutaan liter bahan bakar alat beratnya, biaya logistik, nyewa kapal tongkang, sampai tagihan jasa kontraktor yang mesin ekskavator raksasanya, termasuk suku cadangnya, diimpor utuh dari luar negeri. Belum lagi kalau perusahaannya mau ekspansi atau butuh capex, misalnya mau beli turbin baru atau reaktor kimia, harganya otomatis ikutan bengkak. Jadi laba bersih yang tadinya kelihatan kayak raksasa, itu bakal langsung terkompresi dan menyusut dalam sekejap mata. Tapi tahan dulu, cerita horornya belum selesai cuy. Ada plot twist paling serem yang siap ngehadang keuntungan mereka. Dokumen riset ngingetin kita soal risiko intervensi negara atau regulasi tambahan yang di dunia ekonomi sering banget disebut sebagai resource nationalism. Logikanya gini, kalau pemerintah lagi pusing 7 keliling mikirin defisit APBN dan makin pusing ngelihat harga kebutuhan energi di dalam negeri pada meroket, tebak siapa yang jadi sasarannya? Ya, sektor komoditas ini sering banget secara dadakan dijadikan sebagai ATM darurat oleh negara. Negara bisa aja dengan gampang ngetok palu buat naikin tarif pajak atau bea keluar ekspor. Dan regulasi kayak gini bisa datang kapan aja tanpa permisi sama sekali. Atau ada lagi jurus yang paling sering dikeluarin dan paling mematikan buat profit perusahaan, yaitu memperketat kuota DMO alias Domestic Market Obligation. Lewat aturan DMO ini, para pengusaha tambang secara harfiah dipaksa oleh negara untuk ngejual porsi komoditasnya ke pasar lokal, contohnya ke PLN, demi menjaga pasokan energi domestik. Masalahnya, mereka dipaksa ngejual barangnya dengan harga patokan yang jauh lebih murah dan didiskon masif kalau dibandingin sama harga ekspor global. Jadi, laba selangit yang tadinya udah ada di depan mata dan siap dinikmati sama perusahaan dan investornya, boom, langsung kena sunat tanpa ampun oleh regulasi pemerintah. Bagian 3, kesimpulan, ibarat lari di atas treadmill. Oke, mari kita rangkum semua realitas pahit ini. Mulai dari detik ini, berhentilah memukul rata dan menyederhanakan masalah dengan mikir kalau rupiah lemah itu pasti bikin eksportir cuan.
Berdasarkan pembedahan data real dari riset kita hari ini, pelemahan kurs itu cuma benar-benar ngasih keuntungan bersih buat mereka yang rantai pasoknya murni 100% berasal dari dalam negeri. Jadi, poin krusialnya adalah kondisi mayoritas perusahaan kita saat ini itu benar-benar ibarat lagi lari di atas treadmill. Kelihatannya aja ngos-ngosan nyari dolar, keringetan setiap hari, tapi nyatanya margin profit mereka nggak maju-maju. Laba yang udah dikumpulin susah payah, langsung disedot lagi sama tingginya biaya produksi yang berbasis dolar, plus mereka selalu hidup di bawah bayang-bayang ancaman regulasi negara. Paham kan sekarang kenapa ekspektasi di pasar saham itu sering banget meleset jauh dari kenyataan fundamental perusahaannya? Dan kalau kalian pikir penderitaan di sektor real berhenti sampai di sini aja, kalian salah besar. Sebagai segmen penutup, runtutan terakhir kita nanti akan membahas dampak sistemik dari upaya pemerintah menahan pelemahan rupiah tersebut atau yang kita bahas di segmen 1 terhadap ekonomi real. Bersiaplah, karena apa yang bakal kita bedah di segmen selanjutnya akan mengubah total cara kalian melihat kebijakan moneter kita selama ini. Pertanyaan besarnya, apakah dompet dan mental portofolio kalian benar-benar udah siap menerima gelombang kejut berikutnya? Kita bahas tuntas di sesi selanjutnya. Halo semuanya, buat kalian para pakar ekonomi jalur scrolling media sosial dan pastinya para investor saham yang lagi panik ngelihat portofolio merah semua, dengerin. Tarik napas panjang dulu, ambil segelas air putih, dan mari kita balik ke dunia nyata. Tolong banget, berhenti berasumsi kalau sekarang ini tahun 98 yang terulang lagi. Percaya deh, kepanikan kalian itu benar-benar berlebihan dan salah alamat. Makanya, ingat kata-kata ini. Tarik napas, taruh HP Anda, dan berhenti doom scrolling. Sistem perbankan kita sama sekali tidak sedang kolaps. Serius? Taruh HP kalian bentar. Stop baca-baca teori konspirasi kiamat ekonomi di sosmed. Anggap aja pembahasan ini sebagai tamparan realitas yang emang lagi kalian butuhin banget sekarang. Oke, mari kita bedah ini. Pertanyaannya, apakah krisis 98 beneran bakal terulang lagi? Banyak banget kan teori liar yang bilang, wah suku bunga BI meroket nih, rupiah anjlok, bank-bank bakal pada ambruk kayak Krismon dulu. Jawabannya? Enggak, sama sekali enggak. Kalau kalian mikir krisis ini bakal bikin bank-bank sistemik kita runtuh mendadak, itu sih namanya halu tingkat dewa. Bahaya ekonomi yang sebenarnya emang ada di depan mata, tapi percayalah, letaknya bukan di kebangkrutan perbankan. Nah, untuk paham di mana letak bahaya aslinya, kita masuk dulu ke babak pertama, sang badak bercula besi. Coba kita lihat fakta sesungguhnya dari perbankan raksasa kita, atau yang biasa disebut The Big Four. Jangan bayangin mereka itu kayak deretan kartu domino yang gampang disentil terus jatuh beruntun. Sebaliknya, mereka ini ibarat badak bercula besi. Super tebal, super kebal. Bayangin aja, rata-rata batas aman minimum global yang ditetapin sama Basel III itu cuma di kisaran 8-10,5%. Tapi coba lihat rasio kecukupan modal atau CAR dari bank-bank raksasa Indonesia. Rata-rata ada di angka 22-25%. Gila kan? Modal inti mereka itu kelewat masif, bener-bener mewah, cuma buat nyerap kerugian dari kredit macet. Jadi, cerita soal bank bakal kolaps berjamaah itu murni cuma fantasi. Bahkan ya, waktu rupiah melemah sampai menyentuh angka yang lumayan bikin jantungan di 17.700 per dolar AS, investor asing yang main pakai data justru masih percaya banget sama fundamental perbankan kita. Gini logikanya, kalau asing aja percaya dan bank kita emang punya fundamental sekuat baja, masa kalian sebagai investor lokal malah parno duluan? Jangan buang-buang energi buat panik di tempat yang salah dong. Nah, sekarang kita masuk ke plot twist utamanya di babak kedua. Dompet yang terkunci rapat. Disinilah bahaya sebenarnya dimulai. Jadi gini bang, bank-bank raksasa kita itu memang sangat amat aman dan gak bakal bangkrut. Tapi masalahnya, demi menjaga perut mereka sendiri, justru entitas raksasa inilah yang bakal mencekik aliran uang tunai ke sektor real. Kita sebut efek domino ini sebagai credit crunch. Langkah pertama, uang asing kabur ke luar negeri. Masyarakat kita lagi pada bokek, otomatis daya beli turun drastis dong. Terus karena masyarakat lagi bokek, masuklah kita ke langkah kedua. Pertumbuhan dana simpanan atau DPK di bank jadi mandek alias seret. Karena duit yang masuk ke bank seret, terjadilah langkah ketiga, rasio pinjaman terhadap simpanan atau loan to deposit ratio pelan-pelan merangkak naik mendekati batas psikologis bahaya di 90%. Dan puncaknya di langkah keempat, bank akhirnya milih buat menimbun surat berharga negara atau SBN alih-alih nyalurin kredit ke masyarakat. Kondisi di langkah keempat tadi itu punya sebutan keren, risk averse. Ini adalah momen di mana bank berubah jadi makhluk paling pelit di muka bumi. Daripada duitnya dipinjemin buat modalin ekspansi bisnis kalian yang lagi rawan macet, mereka mending borong obligasi pemerintah. Nol risiko, tapi untungnya gede. Nah loh, kalau bank udah alergi ngasih utangan baru ke pengusaha, coba pikir, bisnis kalian mau ekspansi pakai apa? Pakai daun?
Dan seakan keran kredit yang mampet itu belum cukup bikin pusing, selamat datang di babak ketiga, pukulan ganda. Ini dia, penderitaan lanjutannya buat sektor real. Biang keroknya apa? Ya ini, suku bunga acuan BI yang ditarik tinggi ke level 6,41%. Angka ini secara agresif langsung mencekik cash flow bisnis kalian lewat cicilan utang yang sifatnya mengambang alias floating. Nah, yang paling menarik dari hal ini adalah gimana bisnis benar-benar harus bertarung di dua front sekaligus. Dari sisi kiri, kalian kena pukulan operasional. Biaya bahan baku impor melonjak gila-gilaan karena dolar lagi mahal. Margin keuntungan kalian berdarah-darah tipis setipis tisu. Terus dari sisi kanan, datang lagi pukulan utang. Di saat jualan lagi seret, bank malah ngirim surat cinta ngabarin kalau suku bunga cicilan utang kalian harus naik, ngikutin BI rate 6,41% tadi. Margin hancur lebur, beban utang meledak. Benar-benar sempurna penderitaannya. Lalu kemana ujung dari semua gempuran cash flow yang terjepit ini? Sayangnya kita harus realistis dan masuk ke babak keempat, daftar korban. Lonjakan kredit bermasalah atau NPL itu ibarat bom waktu. Tinggal nunggu meledaknya aja. Bakal ada sektor-sektor yang terekspos banget dan siap berguguran. Dalam 6-12 bulan ke depan, ini nih sektor yang bakal megap-megap nyari napas. Pertama, UMKM. Bantalan modal mereka ini tipis banget, dan jelas nggak bakal kuat nahan lonjakan harga operasional. Kedua, sektor konstruksi dan properti. Sektor ini tuh emang paling rewel dan super sensitif sama yang namanya suku bunga tinggi. Dan yang ketiga, manufaktur lokal. Mereka ini jualan di dalam negeri, tapi sayangnya punya kebiasaan buruk. Hobi impor bahan baku, tapi nggak punya asuransi lindung nilai falas atau hedging. Begitu dolar terbang, ya mereka yang pertama kali terjun bebas. Jadi, kesimpulannya apa? Bank kita itu kebal, tapi sistemnya memang tidak didesain untuk menyelamatkan roda ekonomi kalian dari perlambatan. Bank bakal selalu menyelamatkan diri mereka sendiri duluan. Jadi, daripada kalian buang waktu berteori soal konspirasi elit global atau sibuk doom scrolling tiap malam, mending tutup aplikasi sosmed kalian sekarang dan periksa lagi pembukuan bisnis kalian. Pertanyaan terpenting yang harus kalian jawab hari ini cuma satu. Apakah kalian masih cukup kuat untuk membayar cicilan bulan depan? Nah, sebelum kita benar-benar nutup pembahasan ini, tolong perhatikan disclaimer berikut. Analisis yang baru aja kita bahas sama sekali bukanlah ajakan, hasutan, atau rekomendasi buat membeli maupun menjual saham apapun. Segala bentuk investasi saham di pasar modal itu mengandung resiko finansial. Jadi semua keputusan investasi beserta resikonya adalah murni tanggung jawab pribadi Anda masing-masing. Teruslah belajar dan berinvestasilah dengan bijak. Tapi ingat, di saat badak-badak perbankan lagi asik menimbun kas buat ngamanin diri mereka sendiri, langkah strategis apa yang udah Anda siapkan biar bisnis dan portofolio Anda nggak jadi korban selanjutnya?